Halo guys, happy Wednesday. Hari ini kita akan fun reading. Temanya tentang jodohku. Apa kabarmu? Di sini ada 3 pile. Kangen 3 pile lah. Udah lama nggak 3 pile. Oke, gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Hari ini aku mau pakai apa ya? Yuki, Conan, Aladdin. Ya, gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Namanya ini hanya general reading, itu bisa resonate bisa enggak, tergantung energinya. BTW, kalau kalian ingin melakukan personal reading, udah dibuka ya, kontak personnya ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, jadi langsung kontak Alfa untuk reading. Jodohku, apa kabar kamu? Dan this is pile 1. Okay, this is pile 2. Okay, aku siapin dulu guys. Dan this is pile 3. Okay, kalau sudah, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Aku mau tambah buat tambahan juga. Oke, jodohku, apa kabarmu? BTW guys, gimana zodiak? Kalian sudah nonton? Kalau misalkan resonate, berarti energinya buat kamu ya. Biasa kita akan lanjut zodiak lagi kok. Dan kalau misalkan kalian ada request, silahkan komen di bawah sini ya. Oke, aku sudah bagi 3 pile. Gunakan insting kalian saat milih. Namanya juga ini buat fun, buat happy-happy, buat seru-seruan aja ya. Jangan terlalu dibawa baper. Oke, aku akan mulai dari pile nomor 1. Kita singkirkan pile 2 dan pile 3. Ini aku ribet banget sih, sumpah. Oke, kita singkirkan pile 2 dan pile 3. Oke, kita akan mulai dari pile nomor 1. Sini ada share your voice, come out of the cave, persuasion, expression. Persuasion. Oke, di sini kamu harus belajar untuk keluar dari zona nyaman kamu ya, agar kamu bisa ketemu jodoh kamu. Jodoh kamu bisa dibilang orang terdekat kamu, orang yang mungkin care of you. Dan di sini kamu bertemu dia dalam lingkup pertemanan ya. Kamu ngerasa udah capek sebenarnya selama ini punya hubungan yang tidak jelas ya, broken heart, capek kamu butuh keadilan di sini. Maka itu kamu pergi ke sebuah party, atau mungkin kamu bertemu dengan teman-teman kamu di gathering, dan akhirnya kamu bertemu seseorang. Awalnya kamu ragu karena sebenarnya kamu capek punya hubungan. I see dia juga sama, dia juga capek punya hubungan. Mungkin dia pernah diselingkuhin kemarin, dan dia sendiri juga butuh seseorang yang bisa ngedamain dirinya dia juga. Masih dalam lingkup pertemanan, orang yang cukup logik juga. Terus ciri-cirinya, dia sudah kerjanya stabil, dia pernah kecewa dalam cinta juga yang aku lihat. Dia pernah jatuh ke orang yang salah, bahkan dia pernah cinta kepada temennya sendiri juga sama. Tapi ya balik lagi, orang itu ternyata milih orang lain gitu. Lalu ada the Devil, new beginning, ada 7 of Cups, Queen of Pentacles. Kamu kayaknya masih kayak nimbang-nimbang
kamu sendiri juga kayak banyak yang deket gitu sama kamu. Di sini kamu akan memulai kisah baru ya, karena ada the Wolf. Kamu akan kayak menimbang-nimbang orang yang akan hadir dalam hidup kamu. Kamu kayak nggak akan gampang lagi terperangkap oleh cinta. Jadi di sini kamu kayak akan, dia baik nggak ya buat gue, dia akan ngajak gue ke jalan yang benar atau enggak. Jadi kamu lebih banyak menimbang-nimbang daripada kamu gampang menerima orang lain gitu. Jodoh kamu datang dari pertemanan, terus mungkin kalian lebih sering hangout bareng, terus kamu kayak enggak saat ini gue pengen fokus karir, tapi kamu pada akhirnya sama semesta di setir buat lebih dekat sama orang ini. Terus kayak semesta ngajak kamu biar ayolah, kamu jangan mikirin tentang duniawi dan duit doang, tapi kamu juga harus berpikir untuk memiliki keluarga, memiliki hubungan. Nah, akan ada dimana kamu akan sadar ya, kalau misalkan udah saatnya kamu memiliki hubungan serius, atau mungkin kamu udah saatnya cinta dengan seorang. Aku melihatnya kayak gitu di sini. Walaupun kamu banyak nimbang-nimbang, banyak keraguan, tapi pada akhirnya kamu kayak ya udahlah, mungkin ini adalah jalan aku untuk nyimbangin kerjaan maupun ntar pada akhirnya aku memiliki hubungan. Di sini aku melihat dia adalah orang yang cukup pembawaannya dewasa dan masuk kriteria kamu sih gitu. Tinggal bagaimana kamu dan dia bisa bernegosiasi tentang kehidupan, tentang hubungan ini gitu. Saat ini kondisi dia lagi single, jadi ntar ketemu kamu juga single gitu. Sama-sama lagi fase sendiri. Iya, kalian bertemu dalam event bisa, tapi dalam tempat kafe juga bisa. Ini tempat banyak orang sih gitu. Start new life. Kamu juga akhirnya sadar kalau hidup itu nggak tentang materi doang, tapi bagaimana kamu akan memupuk hubungan dengan seorang. Pokoknya intinya kamu akan sadar di sini. Ternyata cinta itu penting buat hidup kamu. Gitu. Oke. Terima kasih file 1. Semoga ini bisa resonate sama kamu. Jadi ya kamu akan bertemu nanti dalam waktu dekat ini. Tinggal menunggu jawaban dan menunggu kabar. Oke, thank you. Kita akan lanjut buat file nomor 2. Jodohku apa kabarmu? Yang milik Conan. Oke, di sini ada align your life, what is not aligned or needs to change. Di sini apa yang harus kamu rubah dari diri kamu? Sepertinya kamu jangan terlalu gampang baper sama orang, ya. Soalnya di sini kamu harus melihat dan mereview apa yang sudah terjadi di masa lalu, bikin kamu sadar untuk tidak gampang suka dengan orang lain gitu. Energinya cukup stabil, kamu lagi nggak mikirin cinta, lebih mikirin bagaimana introspeksi diri, bagaimana memaafkan diri sendiri, bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Nanti di saat itu kamu akan kayak wow gitu, speechless, akan ada seseorang yang hadir mendekati kamu. The Ten of Swords, ini namanya patah hati dulu. Five of Cups, awalnya sih kamu kayak sendiri dulu, kamu kayak tidak memiliki hubungan dengan seseorang, kamu habis patah hati,
Mungkin kamu baru saja memutuskan sesuatu untuk tidak mencintai seseorang lagi. Di sini aku merasa selama ini kamu berharap dengan seorang yang pada akhirnya harus kamu lepaskan ya di sini. Di saat itu kamu menyendiri dan kamu butuh seorang buat cheer up, lalu orang ini datang ke dalam hidup kamu membawa sebuah banyak kisah, membawa sebuah banyak kisah yang akan menjadi pedoman hidup kamu sih. Ya, kamu kayak ibarat kata benar-benar akan menyelesaikan sebuah karmic relationship ya di sini. Lalu ada lagi apa? Kapan jodohmu apa kabar? Knight of Wands, dia tipikal orang yang udah mateng, udah siap. Aku merasa dia juga sedang mencari di sini. Ya. Dia juga mencari sosok seseorang. Namun saat ini dia juga sama, lagi sendiri juga. Lagi frekuensi kalian lagi sama-sama sendiri. Strange. Tapi dia kayaknya sudah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, karmiknya udah dia selesaikan. Dan sekarang dia kayak I will try to bangkit dari apa yang udah terjadi di sini. Dia akan kayak berlari untuk move on, dan di saat itu dia ketemu kamu. Ini aku ngerasa di saat kamu sedang down dia datang. Ya. Dia pengertian, dia sangat tahu kalau kamu lagi sendirian, butuh seseorang. Dia akan kayak memberikan kayak hati kepada kamu, terus pelan-pelan dia membawa kedamaian, pelan-pelan dia kayak ayolah bangkit. Kalau kamu gak bangkit, kalau kamu gini-gini aja, kamu gak akan bisa bahagia. Banyak nasihat dari dia yang bikin kamu terbuka. Jodohmu ini orangnya akan membawa kamu ke dalam kebaikan. Kamu tidak akan ragu akan dia, kamu tidak akan khawatir nanti hubungan kamu dan dia bagaimana. Kamu akan kayak, oh ternyata dia begini ya, oh ternyata dia baik banget sama gue gitu. Di sini aku merasa dia akan mengayomi kamu, baik kamu sadar atau enggak. Pelan-pelan dia kayak akan mengayomi kamu. Dia melihat kamu adalah pribadi yang baik, pribadi yang sangat dia inginkan, dan dia sadar kalau emang kalian itu adalah pasangan sehati. Dia sadar. Tapi karena mungkin kamu masih terpukul, masih terpuruk sama seseorang, kamu masih belum bisa move on, jadi dia berusaha untuk keep dulu perasaannya sampai kamu lebih baik. Dia adalah orang yang berani untuk mencoba rintangan yang baru sih, karena emang dia pencinta traveling banget. Dia suka hal-hal menantang, challenging, dan dia adalah orang yang pantang menyerah dengan keadaan. Dia bakal lebih bisa muter otak ketimbang kamu. Karena dia pernah di posisi jatuh, pernah di posisi jatuh cinta yang pada akhirnya putus juga. Pokoknya dia pernah mengalami terpuruk soal apapun, cinta, asmara,
karir, keuangan, mungkin dia pernah di PHK. Jadi pengalaman dia tuh udah banyak sebenarnya gitu. Jadi dia bisa meredam rasa suka, meredam apa yang dirasakan tanpa harus kamu tahu. Dia akan memberikan cinta. Allah. Dia membuat dirimu itu lebih tenang ketika dia bersama kamu. Karena mungkin dia sifatnya penyayang, cheerful, care of someone else. Jadi dia juga orangnya care sama semuanya yang aku lihat. Makanya jadi kamu nyaman dan kamu betah sama dia. Karena emang energinya itu emang bertolak belakang banget sama kamu yang tertutup dan lain hal semacamnya gitu. Kamu akan lebih disayang sih jika kamu bersama orang ini, tapi mungkin kamu akan bertemu dalam waktu dekat, tidak lama lagi, tapi kamu sadar atau enggak itu hanya kamu yang tahu. Atau emang kamu udah ketemu tapi kamu masih denial, kayak sih gitu. Karena kamu masih kayak suka sama mantan kamu, orang yang nggak bisa kamu miliki. Kadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita suka gitu, nggak sadar dengan ternyata sekeliling kita tuh ada yang perhatian sama kita, yang sayang sama kita gitu. Nah, kamu tipikal orang kayak gitu. Oke. Thank you PL2. Semoga ini bisa resonate. Dan maaf kalau misalkan tidak resonate gitu. Oke. Lanjut buat PL terakhir. Semoga ini bisa menjadi acuan yang terbaik buat kalian. Oke, yang milih Aladin. Di sini ada The Age of Flight. You've been training for this for a lifetime. Maybe berpisahnya kamu dengan seseorang di sini itu adalah tanda-tanda kamu sama dia emang nggak berjodoh. Ya. Tanda-tanda kamu sama orang yang kalian dilingkan itu nggak berjodoh. Buat apa dipaksakan? Bagaimana bisa kamu fokus untuk diri kamu dulu aja gitu. Terlebih lagi, lebih baik kamu fokus dengan orang-orang kamu sayang, orang-orang kamu cinta. Di sini tarotnya ada Four of Cups. Kamu akan menemukan seorang, Two of Swords, yang bisa menjadi teman curhat kamu di sini. Ya, awalnya sih emang kamu biasa aja, kamu ngerasa kok dia peduli sama gue gitu. Tapi kayak kamu masih menutup hati karena something happen with you. Kamu udah nggak mau nyari cinta buta, cinta monyet lagi. Kamu nggak mau bucin lagi. Jadi kamu berusaha untuk, ya kamu bakal cerita sama orang itu, bisa curhat tapi nggak bener-bener kayak lo nggak boleh tahu masuk ke dunia gue banget gitu. Oh my god, the lovers. Aku ngerasa yang pile 3 ini awalnya itu jodoh kamu adalah teman curhat kamu. Oke. Awalnya jodoh kamu adalah teman curhat kamu. Awalnya juga kamu gak mau terbuka sama dia, masih tertutup. Tapi kelamaan seiring berjalannya waktu, akhirnya kalian saling terbuka. Dan hubungan kalian tuh di blessing sama semesta, di blessing sama Allah. Jodoh kamu itu sudah dekat dan dia ada di sekitar kamu. Age of Swords. Okay. Two of Pentacles. Kamu ragu. The Hierophant. Kamu ragu. Awalnya kamu ragu karena mungkin kamu tuh pernah kecewa ya sama seseorang. Aku lihatnya di sini. Kamu pernah punya sebuah komitmen tapi pada akhirnya gagal. Dan kamu nggak mau salah ngambil keputusan sih, intinya gitu. Makanya kamu
banyak berdoa juga, terus kamu bimbang, tapi kamu akan tetap berusaha untuk menggunakan insting kamu. Kamu mungkin banyak yang akan lebih pelan-pelan ya. Pelan-pelan di sini kamu nggak terburu-buru juga, nggak cepat ngambil keputusan. Karena yang kulihat di sini kamu kayak udah udah terbiasa dengan orang-orang modus gitu. Jadi kamu nggak akan gegabah untuk dekat dengan seseorang walaupun dia adalah jodoh kamu sekalipun dan orangnya itu udah dekat. Kamu tahu saat kamu jatuh cinta mana, saat kamu kerja mana. Soalnya yang kulihat di file 3 ini, kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk lebih berteman dengan orang ini. Kamu kayak, gue gak mau pacaran lah gitu. Udah capek gue punya pacar, tapi pada akhirnya putus. Lebih baik kamu fokus berteman, jadi teman curhat. Kalau cocok ya nyambung, nikah gitu. Daripada punya hubungan ternyata tidak bagus untuk dilanjutkan atau dia tidak bisa berkomitmen dengan baik, pada akhirnya selesai lagi gitu. Kamu lebih mikirin ngejar materi bisa, tapi ya nggak ngejar yang gimana, cuman kamu akan lebih kayak ada di situasi momen kamu nggak terlalu mikirin tentang cinta. Kamu tahu ada batasnya, ada di saat mana kamu harus pacaran, ada yang terbuka sama dia, ada yang nggak pacaran lagi. Kamu aja nggak mau mikirin pacaran, jadi kamu tuh kayak lebih, kalau cocok kayak lanjut nikahnya setelah pacaran, nikah setelah pacaran, pacarannya setelah nikah. Karena tahu nih udah tahu yang buruk mana, yang baik mana. Kamu juga banyak minta Tuhan, minta petunjuk Allah biar semua ini dilancarkan. Kayak kamu udah mulai main insting kamu deh. Terus dia pun juga kayak tiba-tiba ngeklik gitu sama kamu, tiba-tiba tahu, kok gue ngerasa nyaman ya, kok gue ngerasa happy ya berada di samping lu gitu. Tiba-tiba dia kayak ada koneksi. Mungkin kalian pernah berhubungan di kehidupan yang sebelumnya gitu. Mungkin kalian pernah ada di situasi dimana kalian punya koneksi batin di kehidupan sebelumnya dan kalian akhirnya kembali bertemu di dalam kehidupan ini. Dan yang aku lihat juga dia tipikal orang yang legowo baik sih. Dan dia juga orang yang percaya diri. Walaupun sebenarnya dia agak sundere atau denial gitu. Tapi dia yakin kalau emang Tuhan udah memberikan kamu di dalam hidupnya. Dia yakin kalau semesta ini membawakan kamu untuk dia. Gitu. Cuman tinggal bagaimana kalian bisa menyatukan isi kepala kalian aja. Soalnya sebenarnya kalian udah satu visi misi, yaitu pernikahan. Tinggal bagaimana kamu dan dia bisa bertemu. Itu tinggal saling sama-sama memantaskan diri sih sebenarnya. Sama-sama memantaskan diri, sama-sama pada akhirnya ketika kalian yakin, kalian akan ada sebuah kejelasan dalam hubungan gitu. Oke, sekian sampai sini. Aku udah mulai pusing soalnya aku nyetok dari hari Sabtu.
soalnya aku pengen agak libur nanti, jadi mau ngerjain persona reading aja gitu di weekdays gitu. So terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, and see you guys in next video. Bye.